Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Dila Sakinah dengan NIM 1262042121225 dari kelas Tadris Matematika 1C, Winsaid Ali Rahmatullah, Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuktian kosong atau vacuous proof dan pembuktian trivial atau trivial proof. Dalam pembuktian kosong, bila hipotesis atau pernyataan P pada implikasi dari P dan Q sudah bernilai salah, maka implikasi dari P dan Q selalu benar apapun nilai kebenaran dari Q. Jadi, jika kita dapat menunjukkan bahwa P salah, maka kita telah berhasil membuktikan kebenaran P implikasi Q. Nah, kita dapat mengecek dari tabel kebenaran, yaitu jika proposisi P bernilai salah dan proposisi Q bernilai benar, maka hasil akhirnya P implikasi Q bernilai benar. Dan jika proposisi P bernilai salah dan proposisi Q bernilai salah, maka hasil akhirnya P implikasi Q bernilai benar. Kita langsung ke contoh soal. Contoh yang pertama adalah di dalam teori himpunan kita mengenal definisi berikut. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari B ditulis A subset B jika kondisi berikut dipenuhi. Jika X elemen himpunan A, maka X elemen himpunan B. Suatu himpunan dikatakan himpunan kosong jika ia tidak mempunyai anggota. Pertanyaannya adalah, buktikan himpunan kosong adalah himpunan bagian dari semua himpunan. Pembuktiannya adalah, misalkan A adalah suatu himpunan kosong dan B himpunan sebarang, kita akan tunjukkan bahwa pernyataan jika X elemen himpunan A, maka X elemen himpunan B bernilai benar. Karena A himpunan kosong, maka pernyataan P yaitu X elemen himpunan A selalu bernilai salah karena tidak mungkin ada X yang menjadi anggota himpunan kosong. Karena P sudah salah, maka terbuktilah kebenaran pernyataan jika X elemen himpunan A, maka X elemen himpunan B, yaitu A subset B. Karena B himpunan sebarang, maka bukti telah selesai. Yang kedua adalah bukti trivial atau trivial proof. Bila pada implikasi jika P maka Q dapat ditunjukkan bahwa Q benar, maka implikasi ini selalu bernilai benar apapun nilai kebenaran dari P. Perhatikan bahwa kalimat jika P maka Q bernilai benar apabila Q bernilai benar. Jadi, untuk membuktikan bahwa kalimat tersebut bernilai benar, salah satu cara adalah membuktikan bahwa Q bernilai benar. Dapat dilihat dari tabel kebenaran, yaitu jika proposisi P bernilai benar dan proposisi Q bernilai benar, maka hasil akhirnya yaitu jika P maka Q bernilai benar. Dan jika proposisi P bernilai salah dan proposisi Q bernilai benar, maka hasil akhirnya adalah jika P maka Q juga bernilai benar. Nah, kita akan lanjut ke contoh soal. Contoh yang pertama adalah buktikan jika X itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1, jadi X-nya di antara 0 sampai 1. Maka harga mutlak X dibagi harga mutlak X ditambah 1 itu nilainya lebih besar dari 0. Nah, jika proposisi P itu X antara 0 sampai 1 dan Q-nya 0 lebih kecil dari harga mutlak X dibagi harga mutlak X ditambah 1. Nah, kita harus membuktikan Q-nya bernilai benar. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa pernyataan Q selalu benar. Kenapa selalu benar? Ya, karena harga mutlak X itu kan bilangan positif. Misalnya X itu bilangan real. Tapi karena harga mutlak X itu selalu positif dan dibagi dengan bilangan itu sendiri ditambah 1, berarti kan angka yang menjadi penyebut itu lebih besar 1 daripada angka yang menjadi pembilang. Karena pembilang lebih kecil daripada penyebut, seperti ini bentuknya, pasti kalau dibagi hasilnya menjadi 0, misalnya X-nya adalah 1/2 dibagi dengan X ditambah 1, berarti 1/2 dibagi 3/2, hasilnya kan 0,333 sekian. Nah, 0,333 itu lebih besar dari 0. Jadi berapapun X-nya itu pasti akan menghasilkan bilangan yang lebih besar dari 0. Nah, berarti Q-nya sudah terbukti bernilai benar untuk semua bilangan real. Jadi kalau Q-nya benar, maka pernyataan ini terbukti bernilai benar tanpa harus membuktikan nilai kebenaran dari P.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sima Rodif. Saya di sini akan menerangkan tentang metode pembuktian eksistensial dan ketunggalan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pembuktian eksistensial. Di dalam matematika, seringkali kita memerlukan apakah ada contohnya dari sesuatu yang sudah kita tunjukkan atau kita definisikan. Ada dua tipe bukti eksistensial ini. Yang pertama, bukti eksistensial konstruktif. Jika kita ingin menunjukkan sesuatu, kita konstruksi, kita bangun, atau bisa disebut eksistensinya secara eksplisit. Kita ambil contoh dari pengarang Bartle and Sherbert tahun penerbitan 1994, yaitu bila A dan B bilangan real dengan A kurang dari B, maka terdapat bilangan rasional R dengan R lebih besar dari A, R kurang dari B. Kita buktikan, perhatikan bahwa 1 per B min A suatu bilangan real positif. Menurut sifat Archimedes, terdapat bilangan asli N sehingga N lebih dari 1 per B kurangi A. Untuk N ini berlaku NB dikurangi NA lebih besar dari 1. Kita sebut dengan persamaan 1. Sekarang ambil M sebagai bilangan bulat pertama yang lebih besar dari NA dan berlaku M dikurangi 1 kurang dari sama dengan NA kurang dari M yang kita sebut sebagai persamaan 2. Dari persamaan 1 dan 2 diperoleh M lebih besar dari NA, M kurang dari sama dengan NA ditambah 1 kurang dari NB. Untuk terakhir ini dapat ditulis M lebih besar dari NA, M kurang dari NB. Dan dengan membagi semua ruas dengan N, didapat M per N lebih besar dari A, M per N kurang dari B. Dan dengan mengambil Rm bagi N, maka bukti teorema selesai. Dalam pembuktian eksistensi bilangan rasional R ditempuh dengan langkah-langkah konstruktif, sehingga bilangan rasional yang disebut dapat dinyatakan secara eksplisit. Ini bukti eksistensial dengan konstruktif. Melalui langkah-langkah pembuktian ini, kita dapat membangun algoritma untuk melakukan komputasi numerik. Selanjutnya, bukti ketunggalan atau uniqueness. Dalam membuktikan ketunggalan, pertama harus ditunjukkan eksistensi suatu objek. Katakan objek itu X. Ada dua pendekatan yang dapat ditempuh untuk membuktikan bahwa X hanya satu-satunya objek yang memenuhi, yaitu diambil objek sebarang, katakan Y, maka ditunjukkan Y sama dengan X. Atau misalkan Y objek sebarang, lainnya dengan Y tidak sama dengan Y, ditunjukkan adanya suatu kontradiksi. Cara ini tidak lain menggunakan metode kontradiksi seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Kita ambil contoh, tunjukkan bahwa setiap bilangan bulat mempunyai inverse penjumlahan yang tunggal. Jika P bulat, maka P ditambah Q sama dengan 0. Ketika Q sama dengan min P dan Q juga bilangan bulat. Untuk menunjukkan ketunggalan, misalkan ada R bulat dengan R tidak sama dengan P dan P ditambah R sama dengan 0, maka P ditambah Q sama dengan P ditambah R. Dengan mengurangkan kedua ruas, dengan P didapat P sama dengan R. Kontradiksi dengan R tidak sama dengan Q. Jadi ada bilangan bulat Q yang tunggal sehingga P ditambah Q sama dengan 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apakah kalian sudah tahu bagaimana cara membuktikan suatu pernyataan matematika? Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Jibrila Najwa Zamzami, jurusan Tadris Matematika, UIN 1 Tulungagung. Kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara membuktikan suatu pernyataan matematika menggunakan pemecahan kasus dan induksi matematika. Yang pertama, kita menggunakan pembuktian dengan pemecahan kasus. Contohnya seperti ini. Untuk sembarang bilangan real X, buktikan bahwa X mutlak lebih dari 4, maka X kuadrat lebih dari 16. Bagaimana cara membuktikannya? Yang pertama, jika X mutlak lebih dari 4, maka X tersebut adalah X lebih dari 4 atau X kurang dari negatif 4. Dari hal tersebut, kita dapat membaginya menjadi dua kasus, yaitu kasus yang pertama, jika X lebih dari 4, maka X kuadrat lebih dari 4 kuadrat sama dengan X kuadrat lebih dari 16. Selanjutnya, untuk kasus yang kedua, jika X kurang dari negatif 4, maka negatif X lebih dari, sehingga negatif X kuadrat lebih dari 4 kuadrat sama dengan X kuadrat lebih dari 16. Dari dua kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa jika X mutlak lebih dari 4, maka X kuadrat lebih dari 16 itu terbukti benar. Kemudian cara berikutnya adalah kita menggunakan induksi matematika. Apakah induksi matematika itu? Induksi matematika adalah suatu metode pembuktian pernyataan matematika yang melibatkan bilangan asli. Induksi matematika memiliki dua tahap. Tahap pertama yaitu basis induksi. Dalam basis induksi, kita harus menunjukkan bahwa pernyataan tersebut bernilai benar jika N sama dengan 1. Jika benar, kita lanjut ke tahap kedua. Tahap kedua yaitu langkah induksi. Dalam langkah induksi, kita harus menunjukkan bahwa jika pernyataan tersebut benar untuk PK, maka juga benar untuk PK plus 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isti Wulandari, saya dari jurusan Tadris Matematika UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Saya akan menjelaskan tentang metode bukti langsung. Metode ini didasarkan pada proposisi bahwa jika kita asumsikan P bernilai benar, maka dengan informasi yang sudah kita punya dari P, kita harus membuktikan bahwa Q benar. Contoh, buktikan bahwa kuadrat dari sebarang bilangan genap merupakan bilangan genap juga. Untuk proposisi, P ekuivalen dengan N adalah bilangan genap dan Q ekuivalen dengan N pangkat 2 adalah bilangan genap.
Cara pembuktian langsung, misalkan N sama dengan 2K, di mana K elemen Z, akan ditunjukkan bahwa N pangkat 2 ekuivalen dengan 2L, di mana L elemen Z. Perhatikan bahwa N pangkat 2 ekuivalen dengan 2K pangkat 2, ekuivalen dengan 2 dikali 2K pangkat 2, ekuivalen dengan 2L, di mana L ekuivalen dengan 2K pangkat 2 elemen Z. Jadi N pangkat 2 adalah bilangan genap, dan terbukti. Kemudian metode bukti tidak langsung. Metode pembuktian tidak langsung dikenal juga metode kontraposisi. Perhatikan bahwa pernyataan ini P maka Q ekuivalen dengan lingkaran P maka lingkaran Q. Oleh karena itu, kita akan memahami bahwa metode ini didasarkan pada proposisi. Jika kita misalkan lingkaran Q bernilai benar, maka dengan informasi yang sudah kita punya dari lingkaran Q, kita harus membuktikan bahwa lingkaran P juga benar. Metode ini ada dua cara. Satu, dengan pembuktian dengan kontraposisi. Contoh, buktikan bahwa jika N pangkat 2 habis dibagi 3, maka N habis dibagi menjadi 3. Kita akan membuktikan pernyataan ini dengan metode tidak langsung. Yakni harus membuktikan pernyataan jika N tidak habis dibagi 3, maka N pangkat 2 tidak habis dibagi 3. Karena N tidak habis dibagi 3, maka N sama dengan 3K plus 1 atau N sama dengan 3K plus 2 untuk suatu K bilangan bulat. Untuk N sama dengan 3K plus 1, N pangkat 2 sama dengan 3K plus 1 pangkat 2 sama dengan 9K pangkat 2 plus 6K plus 1 sama dengan 3 dikali 3K pangkat 2 plus 2K tambah 1 sama dengan 3L plus 1, di mana L sama dengan 3K pangkat 2 plus 2K elemen Z. Jadi N pangkat 2 tidak habis dibagi 3. Pernyataan 1. Untuk N sama dengan 3K plus 2, N pangkat 2 sama dengan 3K plus 2 pangkat 2 sama dengan 9K plus 2 plus 12K plus 4 sama dengan 3 dikali 3K pangkat 2 plus 4K plus 1 sama dengan 3L plus 1, di mana L sama dengan 3K pangkat 2 plus 4K plus 1 elemen Z. Jadi N pangkat 2 tidak habis dibagi 3. Pernyataan 2. Dari pernyataan 1 dan pernyataan 2, maka N pangkat 2 tidak habis dibagi 3. Dengan kata lain, terbukti bahwa jika N pangkat 2 habis dibagi 3, maka N habis dibagi 3. Berikutnya pembuktian dengan kontradiksi. Metode ini hampir sama dengan metode pembuktian tidak langsung. Akan tetapi terdapat perbedaan yang cukup mendasar. Untuk membuktikan bahwa P maka Q benar dengan metode kontradiksi, maka kita andaikan bahwa lingkaran dari P maka Q adalah benar. Dengan kata lain, bahwa kita mengandaikan bahwa P dan lingkaran Q adalah suatu yang benar. Dari pengandaian tersebut, kita harus memunculkan suatu kontradiksi atau suatu fakta yang bertentangan dengan suatu fakta lain yang sebelumnya telah diketahui kebenarannya. Contoh, benarkah pernyataan berikut? Jika 3N plus 2 bilangan ganjil, maka N bilangan ganjil. P 3N plus 2 bilangan ganjil. Q N bilangan ganjil. Lingkaran Q N bilangan genap. Akan dibuktikan P maka Q benar. Asumsikan P konjungsi lingkaran Q benar, yaitu 3N plus 2 bilangan ganjil dan N bilangan genap. Sekarang kita buktikan asumsinya. Diketahui N sama dengan 2K, K elemen Z. 3N plus 2 sama dengan 3N plus N. 3 dikali 2K plus 2, 2 dikali 3K plus 2, 2 dikali 3K plus 1. 3N plus 2 sama dengan 2M, M elemen Z. Hasilnya berupa bilangan genap, sedangkan asumsi semula 3N plus 2 itu berupa bilangan ganjil. Di sini terjadi kontradiksi antara asumsi dan hasil pembuktiannya, sehingga negasi dari implikasi, yaitu P negasi min Q, merupakan pernyataan yang salah. Artinya, pernyataan implikasi yaitu P maka Q merupakan pernyataan yang benar.